Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puja dan puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Tak lupa pula salawat beriring salam mari sama-sama kita sajikan pangkuan Nabi besar Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Kepala Sekolah beserta Dewan Guru UPTD SD 5 Hadrah. Kemudian yang saya hormati Diseminator Pak Fauzi Murtala SPDI yang akan memaparkan seminar diseminasi praktik baik penerapan budaya positif di sekolah bagi guru UPTD SD Negeri 5 Hadrah. Baiklah, untuk kami persilahkan kepada Bapak Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 5 Hadrah untuk memberikan kata sambutan. Kepada Pak Marzuki kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Puji syukur mari sama-sama kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, kita pada hari ini masih diberi kesehatan fisik badan sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita seperti biasa. Yang saya hormati Bapak Ibu staf pegawai SD Negeri 5 Hadrah yang berhadir pada hari ini, yang insyaallah kita lagi kita akan mendengarkan paparan tentang seminar diseminasi praktik baik penerapan budaya positif di sekolah bagi guru SD Negeri 5 Hadrah yang akan disampaikan oleh teman kita guru SD 5 Hadrah Pak Fauzi Murtala. Ini cuma bukan untuk mencari sensasi untuk hari ini aja, tapi tolong Bapak Ibu terapkan di kelas yang masing-masing dan semuanya adalah untuk meningkatkan kemajuan di sekolah kita. Yang pertama sekali masalah praktik baik itu adalah penerapan disiplin kedisiplinan baik bagi guru dan siswa kita, bukan untuk orang lain. Karena kalau kita disiplin, anak bisa mencontohkan kita dari belakang, dia melihat kita sikap bendera bagaimana, jadi anak-anak bisa mencontohkan kita dalam kedisiplinan. Kemudian kita terapkan masalah karakter yang bernama karakter anak-anak. Itu yang paling utama, karena karakter akan terbawa, bukan ilmu yang terbawa. Apa yang kita sampaikan melalui buku baca buku ini itu, tapi yang terbawa bukan ilmu, tapi yang lebih nyata adalah karakter tingkah laku anak-anak sehari-hari, baik di sekolah maupun di dalam masyarakat. Itu yang sangat bermanfaat. Maka nanti kita akan mendengarkan bagaimana penerapannya dan cara dilangkah yang akan Bapak Fauzi menyampaikan dalam seminarnya diseminasi praktik baik bagi guru SD 5 Hadrah serta siswanya. Maka segala sesuatu yang itu dengan praktiknya akan disampaikan oleh Bapak Fauzi. Maka sampai di sini saja berarahan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya adalah paparan seminar oleh Pak Fauzi Murtala. Pak Fauzi Murtala kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur mari sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah masih memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pada hari ini. Salawat beriring salam tidak lupa kita sanjungkan pertemuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau telah membawa manusia dari alam kegelapan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.
Yang saya hormati kepada Bapak Kepala Sekolah PTD SD Negeri 5 Pandra, yaitu Bapak Marzuki SPD. Yang saya hormati kepada Dewan Guru PTD SD Negeri 5 Pandra. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sebelum saya memaparkan materi, saya ingin memutar video. Ya. Sebelum saya memasuki materi, saya tadi telah membukakan video. Ada yang ingin menjelaskan kira-kira, Ibu Desi, tentang apa yang dilihat tadi? Seorang anak yang dihukum sama guru, ada ternyata dia sedang membantu ibunya. Ya. Kita lihat video tentang seseorang guru yang mana ada seorang siswa yang telah masuk sekolah, tapi ketika dia masuk sekolah tanpa menanya terlebih dahulu kepada siswa tersebut, langsung memberi hukuman. Nah, ini dari video tersebut ada hubungannya tentang kegiatan kita pada hari ini, yaitu tentang diskriminasi, tentang budaya positif. Baik. Nah, apa itu budaya positif? Perlu Ibu ketahui, Bapak ketahui, budaya positif di sekolah merupakan pembentukan karakter, yaitu bagi peserta didik yang nantinya dapat menjaga
menjadi pembiasaan positif bagi peserta didik. Nah, di sini yaitu budaya positif, suatu pembentukan karakter di mana kita ini fungsi guru adalah membentuk karakter siswa agar mereka melakukan kegiatan-kegiatan ini menjadi pembiasaan bagi mereka, ya, pembiasaan positif bagi peserta didik. Nah, di sini yang dianjurkan kepada siswa yaitu kata kuncinya itu pembiasaan, gitu. Pembiasaan yang harus mana mereka ketika sudah terbiasa melakukan kegiatan positif, maka dia akan berdampak positif bagi lingkungan sekolah. Nah, ada pun contoh budaya positif yaitu senyum, di mana kita ketahui senyum adalah sedekah yang paling terbawah. Ya, ketika kita tidak ada uang atau apa, sedekah ketika kita bersenyuman adalah sedekah yang paling terendah, yaitu jika tidak ada uang, tidak ada harta, maka kita cukup memberikan senyuman kepada orang, yaitu sudah memberikan sedekah. Kemudian salam, saling bertegur sapa, ya, salam, memberikan salam ketika masuk kelas. Kemudian bertegur sapa, baik itu sesama teman, apa dengan orang yang lebih tua. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, berdoa ketika mulai pembelajaran atau kegiatan. Toleransi, bertanggung jawab, mungkin toleransi berkaitan dengan agama. Bertanggung jawab dalam segala hal, yaitu ketika piket mereka bertanggung jawab pada hari-hari yang telah disepakati. Menjaga kelestarian lingkungan sekolah, dan lingkungan di sekolah ini adalah aset sekolah kita. Maka semua siswa wajib menjaga kelestarian lingkungan sekolah. Sopan dan santun, disiplin terhadap peraturan dan tata tertib sekolah. Ini adalah contoh-contoh budaya positif. Nah, selanjutnya ada pun teori dari Dr. William Glasser, yaitu yang lebih dikenal sebagai teori pilihan adalah pendekatan psikologi yang menekankan bahwa manusia memiliki kendali atas perilaku mereka, bahwa semua tindakan mereka adalah hasil dari pilihan mereka sendiri. Nah, setiap apa yang mereka lakukan, kegiatan dari siswa itu, mereka itu adalah bahwasanya itu memang pilihan mereka sendiri kegiatannya itu. Nah, fungsi kita adalah guru mengarahkan siswa ke pembiasaan yang bersifat positif. Ya. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, bahwasanya selama ini yang mengontrol guru siswa itu adalah guru, yang mengontrol murid itu adalah guru. Enggak boleh buat ini, enggak boleh itu, guru yang mengontrol. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Ketika siswa dikontrol oleh guru. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, bahwasanya semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya, ketika kita membuat rasa bersalah kepada siswa itu, kamu kenapa terlambat atau apa, nanti kamu gini, nanti itu seolah-olah itu akan menguatkan karakter. Itu adalah miskonsepsi. Berarti konsep yang salah. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Setiap apa yang dikatakan oleh kelas lebih tinggi, maka itu harus dilakukan oleh siswa-siswa yang kelas rendah. Nah, itu adalah miskonsepsi. Selanjutnya, yaitu 5 posisi kontrol bagi guru, yaitu sebagai penghukum. Ya, ada 5 posisi kontrol yang pada guru itu. Yang pertama penghukum. Kedua, membuat rasa bersalah. Ketiga, teman. 4, pemantau. Dan 5, manajer. Nah, 5 posisi kontrol guru ciri-cirinya: nada suara tinggi, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghati. Ini contoh dari ini. Kita berintrospeksi diri, bermuhasabah diri, terutama pada diri saya sendiri. Ketika saya mempelajari materi ini, ternyata kita kadang-kadang merasa, kadang-kadang iya, apakah kita termasuk atau tidak, apakah kita termasuk penghukum atau tidak. Nada suara tinggi, mata melotot, apakah kita
Ketika siswa menganggap apakah nada suara kita tinggi, mata melotot dan jari menunjukkan hati. Ini adalah ciri-ciri posisi kongku. Ya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nadanya suara memelas, halus dan sedih. Tapi dia memang apa namanya? Kenapa kamu membuat ini? Enggak boleh jual tahu ini. Tapi dia membuat merasa bersalah siswa ini. Ya. Dengan nada suara memelas, halus, merapat pada anak, didekati anak dan lesu. Lesu misalnya posisi gurunya ini ketika menghadap siswa yang merasa bersalah, kenapa buat ini? Jadi kemudian dia merasa bersalah, merasa siswa ini bersalah, walaupun dia tidak menghadik atau membentak, suaranya tidak tinggi. Ini adalah posisi kontrol guru membuat rasa bersalah. Kemudian teman, nada suara ramah, akrab, bercanda, merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Nah, posisi teman. Ya, ketika kadang-kadang kita menjadi posisi kita menjadi teman. Nah, nggak apa-apa. Nanti kita berbagi atau apa. Bisa kita nih akrab, kita rangkul ya. Yuk, kembali untuk bercanda dengan ini. Kita beri jajan atau apa. Kemudian merapat, mata senyum dan jenaka. Itu adalah posisi kontrol menjadi teman. Nah, sedangkan pemantau, nadanya suara datar, bahasa tubuh yang formal seperti biasa. Jadi sebagai pemantau dia memberikan pertanyaan pada siswa. Kemudian manajer, suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat kepada murid. Nah, manajer dia ini ketika kita posisi manajer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa jadi si manajer ini dia bisa jadi kembali, maksudnya ketika dia ini bisa menjadi ke posisi dia sebagai teman, bisa jadi sebagai pemantau. Berarti manajer ini dua fungsi dia. Ketika apakah dia sekali-sekali menjadi teman, apakah sekali-sekali dia menjadi pemantau. Jadi itu fungsi manajer. Ya, bisa dipahami Bu? Ya, nanti kita buka sesi tanya. Saya bahas sedikit. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon pada teori kontrol. Mulailah dari diri sendiri. Nah, kami di guru penggerak ini tetap selalu mempelajari pertama adalah mulai dari diri. Semua kita mulai dari diri. Sebelum memberikan pada orang lain, mulai dari diri. Menjadilah teladan bagi peserta didik. Bukan memberi contoh, tapi menjadi contoh. Konsisten memberikan contoh positif. Selalu menjadi contoh yang positif. Ciptakan suasana kelas yang nyaman, kondusif, indah, bersih, dan menyenangkan. Nah, ketika kita menciptakan suasana kelas yang nyaman, otomatis siswa merasa nyaman di kelas. Ya. Kita lakukan, berikan kepada siswa rasa tanggung jawab kepada siswa. Nah, ketika memberikan rasa tanggung jawab, insya Allah mungkin suasana kelas juga akan indah dan bersih dan menyenangkan. Ya, ada stimulus respon tentang dunia, realitas, kebutuhan kita sama. Dari kontrol tentang dunia, realitas, kebutuhan kita berbeda. Nah, di sini kadang-kadang ada yang kebutuhan kita sama. Dari kontrol tentang dunia, realitas, kebutuhan kita berbeda. Ya. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ketika ada satu gambaran, kita melihat papan tulis. Kita melihat, semua orang melihat yang sama ini adalah papan tulis. Tapi ketika kita melihat papan tulis, ketika menjelaskan paparannya memberikan gambaran yang berbeda. Tempat menulis, tempat memaparkan materi dengan pakai infokus, jadi gambarannya berbeda. Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Tapi ketika melihat ini adalah sama papan tulis, ya, itu maksudnya.
sama dengan kita. Ketika ada orang lain, kita memberikan pandangan. Nggak boleh begitu. Seperti ini dia harusnya ini. Itu kita memberikan pandangan agar mereka sama dengan pandangan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ketika mereka memahami pandangan lain, kita harus memahami orang yang tersebut. Ketika dia melihat itu, oh ya, itu pemahaman beliau. Sedangkan pemahaman kita seperti ini. Sedangkan pandangan beliau, ya seperti itu. Itu maksudnya. Ya, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kadang-kadang kita melihat seseorang melakukan tindakan tersebut itu adalah suatu kesalahan. Tetapi setiap semua perilaku itu mempunyai tujuan. Ya, kadang bagi kita itu salah, tapi bagi mereka itu ada tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kadang-kadang kita beranggapan bahwasanya orang lain bisa memberikan arahan kepada kita, tetapi yang sebenarnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang menang. Ini perbedaannya, perubahan sistem dulu. Baik. Yaitu kita masuk tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Semua sekolah menginginkan yaitu tentang budaya disiplin positif saat ini. Apa itu disiplin positif? Itu banyak hal. Ya. Disiplin positif merupakan pendekatan diri anak untuk mengontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nah, dengan melakukan pendekatan mendidik, kita mendidik berarti bukan hanya sekedar memberikan contoh pada siswa, tapi mengarahkan kemudian mendampingi untuk mengontrol diri mereka, ya, supaya mereka bisa terkontrol dan pembentukan kepercayaan diri. Ketika mereka sudah mengontrol diri, maka mereka akan terbentuk kepercayaan rasa diri. Ya, di sini ada pendapat dari Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah menguasai mendisiplin diri kita. Ketika kita tidak disiplin, maka wajiblah menguasai yang mendisiplinkan diri kita. Ya. Contoh apakah kita sudah disiplin, ketika kita tidak bisa menerapkannya, maka wajiblah menguasai. Menguasai berarti maksudnya di sini orang lain. Ya. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Disiplin diri dapat membuat seseorang mengenali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kebajikan universal ini yaitu semacam suatu prinsip yang mana yang telah disepakati bersama, seperti misalnya ada di situ ada rasa keadilan, ada rasa kasih sayang. Jadi tidak mementingkan satu pihak. Ketika kita membuat keyakinan kelas itu bersifat kebajikan universal. Ya, kebajikan universal berarti tidak mementingkan, tidak memilih suatu peraturan yang tidak tidak ada menguntungkan kelompok lain, tapi untuk universal semuanya. Iya, yang sudah disepakati di dalamnya ada unsur rasa kasih sayang, keadilan,
keadilan, kebersamaan, ya, semuanya sudah, pokoknya ada unsur-unsur kebajikan di dalamnya, tidak saling menyalahkan satu kelompok tertentu. Teori motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah, di sini nanti kita akan memberikan penghargaan. Sebenarnya memang tidak boleh lagi memberikan hadiah kepada siswa, yaitu berbentuk reward, ya, tetapi berbentuk sebenarnya di dalam guru penggerak di sini hukuman tidak boleh ada lagi, penghargaan juga tidak ada lagi, dan hanya yaitu restitusi, ya. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman dalam pendidikan adalah tindakan yang diambil oleh guru atau pihak sekolah sebagai respon terhadap perilaku siswa yang melanggar aturan atau norma yang telah ditetapkan. Ya, hukuman itu yang peraturan-peraturan selama ini kan sudah diterapkan oleh sekolah. Nah, itu hukuman dalam pendidikan yang diambil oleh guru atau pihak sekolah sebagai respon terhadap perilaku siswa yang melanggar. Ketika siswa melanggar, maka kita berikan hukuman. Ya. Sedangkan konsekuensi adalah hasil atau akibat alami dari perilaku siswa yang dapat terjadi tanpa campur tangan guru. Contoh konsekuensi ini: ketika siswa bolos, maka apa konsekuensinya? Dia tidak bisa ikut ujian. Ketika siswa tidak masuk sekolah, maka konsekuensinya dia tidak bisa menjawab pertanyaan dari guru. Nah, ini adalah konsekuensi. Jadi tidak ada campur tangan dari guru. Ketika kemarin, kenapa kamu tidak masuk? Dia bolos 3 hari tidak masuk sekolah. Ketika guru memberikan soal, maka dia konsekuensinya tidak bisa menjawab pertanyaan. Ketika guru memberikan pertanyaan, konsekuensinya dia tidak bisa menjawab. Kenapa tidak bisa menjawab? Karena dia tidak masuk sekolah. Ini adalah konsekuensi. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dia tidak disalahkan, sehingga menciptakan kondisi guru bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Contohnya gini, ketika ada siswa yang mencoret meja, kita panggil dia. Jadi sehingga mereka menciptakan memperbaiki kesalahan mereka. Kita sudah membuat keinginan menjaga ketertiban sekolah, bertanggung jawab. Nah, bagaimana caranya meja yang telah dicoret itu, yang telah kami coret, meja itu bisa jadi seperti semula. Nah, jadi ketika kita memulai ini, jadi memperbaiki kesalahan mereka. Jadi apakah dihapus atau apa diperbaiki. Jadi menjadikan mereka karakter yang lebih kuat ketika kita panggil tanpa memberikan hukuman. Ketika dia mencoret meja, kita suruh apa misalnya? Itu adalah sebagai hukuman. Ya, konsep disiplin dengan identitas kekal yaitu hukuman menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Ini identitas kekal. Sedangkan penghargaan, nah, tidak efektif, merusak hubungan sifat diri, memastikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Jadi sebenarnya di sini nanti bisa kita kolaborasi, tidak memberikan lagi bagi sekolah-sekolah yang sudah menjadi sekolah guru penggerak, mereka tidak lagi memberikan ranking di kelas. Kenapa? Karena tidak efektif. Apakah semua siswa yang bisa matematik dia menjadi ranking 1? Tidak semua siswa itu. Jadi ada sifat keterampilan. Kemudian mematikan kreativitas. Ada siswa yang dia pintar di bahasa Indonesia, ada siswa yang lebih pintar di matematik, ada siswa yang pintar di SPK ataupun dia menggambar. Ketika dia bisa menggambar, dia tidak bisa ranking 1. Kenapa? Pelajaran matematik dia kurang ataupun pelajaran Indonesia. Nah, ini mematikan kreativitas mereka. Menghukum dengan sistem ranking, ya, itu sama juga dengan memberikan hukuman kepada siswa, merampas hak menghargai dirinya, karena dia bisa ini.
kecuali nanti kita memberikan penghargaan yaitu seperti duta. Misalnya ada satu kelas dia pintar matematik, nah kita berikan dia adalah dia duta matematik. Ada nilai tertinggi di bahasa Indonesia, dia adalah duta bahasa Indonesia. Ketika pelajaran SPK juga itu, dia adalah duta SPDP misalnya. Jadi ada mereka mengangkat diri harga diri mereka, ya. Nah, dihukum oleh penghargaan saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku terjawab, atau kepada seorang murid agar memulai sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak dapat memilih untuk melakukannya. Nah, kadang-kadang kita melakukan ini kalau lagi satu dapat hadiah. Kadang-kadang kita beranggapan bahwasanya dia itu tidak bisa melakukannya, ya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukan. Kadang-kadang kita selaku orang tua begitu, kamu kalau dapat ranking 1 dapat sepeda. Kadang-kadang kita beranggapan bahwasanya mana mungkin dia bisa jadi ranking 1. Yang penting itu motivasi aja untuk supaya dia belajar. Atau mereka tidak akan memilih untuk melakukan. Kadang-kadang dia memang nggak melakukan, maka mereka tidak belajar. Jadi ini adalah dihukum oleh penghargaan. Ya, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Ketika kita tidak memberikan penghargaan, dia tidak akan melakukan kegiatan tersebut. Serta kehilangan motivasi dari dalam. Alah bu, kalau ada kue atau kalau ada hadiah baru saya mau. Nah, itu adalah dihukum oleh penghargaan. Ibu, tolong ini kalian pelajari. Kalau ada hadiah baru mau kamu ibu, misalnya. Itu adalah dihukum oleh penghargaan. Karena mereka sudah terbiasa oleh yang dilakukan oleh guru tersebut. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapat penghargaan tersebut, lagi kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi tindakan untuk belajar ini sudah kita tinggalkan. Jadi kita belajar hanya untuk hadiah, kita belajar hanya untuk mengejar ranking, tapi kita tidak memikirkan bahwa saya belajar itu adalah suatu hal yang penting, ya. Maka kesimpulannya, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, ya. Makanya kadang sekarang termasuk guru berprestasi pun sudah dihilangkan. Jadi sekarang sudah berubah menjadi guru apresiasi, guru apresiasi. Nah, jadi sudah berubah, tidak ada lagi yang namanya guru prestasi. Konsekuensi penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan. Konsekuensinya, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini ketika kita melakukan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu teori dari Gossel. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah. Jadi ketika kita mengajarkan murid, coba cari memberikan solusi, mencari solusi. Solusi itu bukan dari kita, harus dari siswa. Nah, jadi
di guru penggerak mengajarkan solusi itu jangan kita terapkan ketika kita mencari solusi. Nah, sekarang coba kamu hapus, jangan. Nah, sekarang coba kamu cari solusi. Bagaimana cara meja itu kembali seperti tadi. Nah, jadi kita suruh cari mereka, biar mereka berpikir kritis sendiri, ya, sehingga mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ketika mereka mencoret meja, bagaimana kelihatan meja ketika kamu mencoret meja? Apakah ini dari pandang mata? Tidak. Lalu kita akan kembalikan seperti semula. Biarkan mereka berpikir. Jadi solusi itu jangan kita bilang coba apa yang kamu hapus ini pakai ini, nggak boleh itu. Biar mereka berpikir. Pokoknya meja itu seperti semula. Itu makanya dari restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kita tidak memaksakan siswa itu harus membersihkan meja itu ini, tapi kita mencari, coba kamu lihat, apakah indah di pandang mata? Tidak. Nah, coba kamu ini bagaimana supaya meja itu menjadi bersih seperti semula. Kita tidak memaksakan mereka harus menggunakan ini, tidak. Jadi kita memberikan kepada mereka. Menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi menjadi kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Itu adalah ciri restitusi. Restitusi fokus pada solusi. Ya, restitusi memberikan murid yang bermasalah pada kelompoknya. Jadi fokus pada solusi. Kita mencari solusi. Coba kamu cari solusi. Bagaimana caranya? Ketika siswa terlambat, kita panggil dia. Kita lakukan restitusi. Bagaimana caranya? Kenapa kamu terlambat? Gini, saya telah bangun. Kenapa telah bangun? Bagaimana begini? Apakah sudah dibangunkan? Sudah. Kenapa masih tidur? Masih ngantuk. Nah, bagaimana cara solusinya? Nah, jadi ya udah ketika mereka berpikir, kita berikan mereka mencari solusi, tidak melakukan pemaksaan. Kamu nggak boleh tidur tengah malam, tengah malam. Kamu harus tidur cepat waktu, harus tidur jam 9 biar cepat besok. Tidak boleh kita berikan solusi kepada siswa, tapi berikan solusi itu kepada mereka, biar mereka berpikir sendiri. Itu adalah ciri restitusi. Nah, contohnya adalah siswa sering tidak mengerjakan PR. Ini hukuman dan restitusi. Hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit, guru marah dan murid takut. Ini jika tidak melakukan PR. Sedangkan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini contoh kasusnya, siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, berarti siswa disuruh hormat bendera selama 10 menit. Kalau konsekuensi, mengerjakan PR-nya di saat istirahat sebanyak 3 kali, ditambah lagi konsekuensi. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Sedangkan restitusi, guru menarikan keyakinan kelas. Nah, sebelum kita melakukan restitusi, kita harus membuat dulu keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama dengan siswa. Ya, melakukan selalu mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas tepat pada waktu. Harus kita buat dulu keyakinan kelas pada siswa. Jadi ketika mereka menanggap, kita panggil, kita tanyakan dulu keyakinan kelas pada mereka. Kamu kan apa masih ingat keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama? Ingat buat apa? Selalu mengumpulkan tugas tepat pada waktu. Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Kamu tidak pernah lagi mengumpulkan tugas tepat pada waktu. Nah, ini kita tanyakan kepada siswa. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini contoh satu kasus, tetapi 3 jawaban yang berbeda. Bagaimana dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita harus menstabilkan identitas dulu. Ketika memanggil siswa, kita harus gimana kabarnya? Ada makan tadi pagi atau apa? Kita stabilkan dulu emosinya. Ini disebut dengan menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi kebutuhan.
ini sebenarnya tindakan salah. Ya, nanti menanyakan setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Ini nih. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah langkah-langkah segitiga retribusi. Yang pertama sebarkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Ya. Jadi ketika melakukan segitiga retribusi harus ada 3 langkah ini. Yang pertama menstabilkan identitas, semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa dilakukan. Kita stabilkan emosinya dulu, baru kita tanyakan kenapa kamu melanggar. Nah, memvalidasi tindakan salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kenapa kamu melakukan kesalahan? Kenapa kamu terlambat? Pada jawaban siswa, kita gali lagi pertanyaan tersebut. Ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Semua terima kasih atas segala perhatiannya. Mungkin ada yang masih kurang pahami, ada yang ingin bertanya. Saya kembalikan lagi kepada moderator, Ibu Desi. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hasil paparan seminar yang dilakukan oleh Pak Fauzi. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, Ibu Riza, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, tadi ada dijelaskan ada 5 posisi kontrol guru. Jika siswa kita melakukan kesalahan, posisi yang mana yang tepat kita ambil untuk kita terapkan untuk anak didik kita? Terima kasih. Dijawab langsung Untuk yang dua. Yang dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan tadi tentang konsekuensi restitusi, apakah Pak Fauzi bisa memberi contoh dari konsekuensi lain yang bisa kita terapkan di sekolah kita? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bisa dijawab. Baik, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Yang selama ini kita sebelum mengenal tentang apa itu budaya positif, selalu kita memberikan hukuman. Memang banyak yang beranggapan bahwasanya hukuman ini adalah bisa menguatkan karakter ataupun memperbaiki karakter. Ternyata itu salah. Tapi menanamkan sifat tidak nyaman kepada siswa dan akan selalu dikenang sampai dia besar. Ya. Ibu itu kejam, bapak itu kejam, itu akan selalu dikenang. Membuat rasa bersalah. Ketika membuat rasa bersalah begitu. Ketika ada siswa yang melakukan kesalahan ditutupi, tapi guru kadang-kadang membuka kesalahan itu di depan kawannya. Jadi dia merasa membuat rasa bersalah. Nah, tindakan cermat bagaimana? Dia memanggil akrab dengan melakukan pendekatan sebagai teman. Dia mungkin bukan berarti posisi dia ini menjadi guru, akan menjadi teman bagi siswanya. Karena ini berlaku untuk baik untuk tingkat TK, SD, SMP dan SMA. Pemantau begitu juga, dia hanya memantau. Ya, gurunya hanya memantau, tapi tidak akan ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada siswa. Sedangkan manajer ini, dia ini bisa sekali dia ini posisinya menjadi pemantau, bisa sekali dia menjadi teman. Ya, jadi antara 3 teman, pemantau dan manajer ini adalah yang menurut saya adalah pilihan posisi kontrol yang bagus untuk guru. Ya, sedangkan penghukum ini adalah untuk saat ini bisa kita tinggalkan. Membuat besar-besar juga. Coba kita ini, ya. Ini kita terapkan pada diri kita, termasuk saya sendiri. Jadi saya juga mulai belajar bagaimana menjadi teman, bagaimana menjadi pemantau, dan bagaimana menjadi manajer. Ini adalah 3 pilihan posisi kontrol yang menurut saya bagus untuk diterapkan sekolah. Untuk yang kedua, Ibu, apa? Konsekuensi yang lebih konsekuensi yang
Ya. Ya, 3 langkah restitusi ini bisa diterapkan. Pertama, kita harus menstabilkan identitas dulu kepada semua siswa. Seperti saya sudah jelaskan, ketika kita suatu kita tindakan itu harus ada 3 komponen, yaitu menstabilkan identitas. Kita panggil dulu siswanya, kita stabilkan dulu emosinya, udah makan, bagaimana kabarnya hari ini, sampai antar sekolah. Itu kan ketika kita menanyakan itu, mereka emosinya kembali turun, tidak lagi merasa ini. Kemudian memvalidasi tindakan salah. Kira-kira tahu nggak kenapa kamu saya panggil kemarin? Nggak tahu. Nah, kita validasi tindakannya. Tadi saya lihat ibu lihat tadi kamu terlambat ya ini sekolah. Nah, kita validasi, memvalidkan tindakan. Ya, saya terlambat. Kenapa kamu terlambat? Nah, kita melakukan tindakan memvalidasi tindakan yang salah. Nah, itu semua perilaku memberikan alasan. Itu alasan ketika mereka tadi ibu saya terlambat bangun. Saya nggak mau tahu kenapa kamu terlambat bangun. Nah, itu yang tidak perlu kita tanyakan kepada siswa. Tapi kita validasi saja. Kenapa kamu terlambat? Telat bangun. Kenapa kamu telat bangun? Nah, kita tanyakan lagi kita memvalidasi tindakan. Nah, itu dia tahu. Kira-kira kalau terlambat sekolah itu menurut kamu salah atau benar? Salah, Bu. Nah, kita tingkatkan lagi bahwasanya terlambat itu adalah suatu tindakan yang salah. Nah, kemudian kita tanyakan keyakinan. Setelah kita validasi tindakannya, kita tanyakan keyakinan. Kamu tahu nggak keyakinan yang telah kita sepakati di situ lah? Sudah, apa kira-kira? Disiplin, Bu. Disiplin apa? Disiplin dalam menghargai waktu. Ketika kamu terlambat, kira-kira bagaimana dengan pelajaran yang kamu dapati? Ya, ada konsekuensinya sendiri. Ya, kita tanyakan terus keyakinan yang ini. Jadi ketika kita menanyakan keyakinan, mereka jadi merasa diri menjadi bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita sepakati bersama. Kita tanyakan itu aja. Ya, semua memiliki motivasi internal. Ya. Seperti saya katakan, ada internal dan eksternal, tapi intrinsik dan ekstrinsik. Kadang-kadang siswa pergi sekolah, kenapa dia pergi tepat waktu? Takut kena hukuman kadang-kadang. Nah, itu ekstrinsik. Tapi kalau ketika dia memang orang yang disiplin tepat waktu, itu adalah motivasi intrinsik. Mungkin itu saja dari pemaparan saya. Mungkin ada kesalahan, nanti bisa kita saling bertanya nanti di ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mungkin jika ada pertanyaan lain nanti kita bisa berkolaborasi di luar. Mungkin dengan kepala sekolah kita bisa bagaimana untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Kita menerapkan keyakinan dengan membuat kesepakatan kelas semua guru terhadap siswanya. Mungkin ini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara seminar kita hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Pak Fauzi bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam.